Yasin, kisah para utusan Allah dengan penguasa di Antiokhia. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Yaitu, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga, utusan itu, berkata, sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka, penduduk negeri, menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah, yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Mereka, utusan-utusan, itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah, yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah, yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia, laki-laki itu, berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Dari kitab Ibnu Katsir, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abbas berkata, kejadian itu di kota Antiokhia, rajanya dikenal dengan penyembah berhala. Lalu Allah Ta'ala mengutus kepadanya 3 orang rasul, yaitu Syadik, Syaduk dan Syalum, akan tetapi mereka mendustakannya. Nama laki-laki di surat Yasin ayat 20 adalah Habib An-Najjar yang dibunuh oleh kaumnya. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu, orang kafir. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Mari kita ikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, bacalah Al-Quran yang telah dimudahkan untuk dipelajari. Jangan mengolok-olok ajaran agama Islam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.